Saya tidak mau akhir kehidupan saya nyusahin keluarga. Saya tidak mau akhir kehidupan saya, kalaulah kita nauzubillah min zalik kena penyakit yang akhirnya keluarga kita sibuk ngurusin kita gitu loh. Padahal itu kita bisa ubah dengan sedikit mengubah isi piring, Pak Bu. Sedikit mau berusaha ya untuk menciptakan habit atau kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam makanan. Karena kata kunci di makanan. Anda yang pergi ke gym, ada mungkin fitness segala macam, tanya sama personal trainer, 80% badan kita tuh dibentuk gimana? Makanan. Hanya 20% loh exercise-nya. Betul? Bagaimana mau sehat kalau seandainya isi piringnya, isi gelasnya katakanlah belum menunjukkan sesuatu yang bisa menyenangkan badan kita. Maka di situ kita belajar ada enzim, ada probiotik, ada prebiotik gitu kan. Misalkan contoh misalkan kurma itu prebiotik. Maka Nabi katakan di samping memang prebiotik terbaik tuh kurma merupakan salah satu makanan yang namanya resistant starch. Resistant starch itu dia bisa memperbaiki isi usus. Jadi coba rutinkan makan kurma setiap hari 7 butir saja, minum air hangat, kurangi makanan-makanan yang tidak sehat, nanti seminggu kemudian Anda akan rasakan badan lebih baik. Hanya makan kurma doang loh. Itu dahsyatnya, maksudnya Allah tuh begitu luar biasanya. Kemudian kita di Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan, ada kunyit, ada kencur, ada temulawak, lengkuas seperti itu. Itu luar biasa loh. Di situ segala, jadi gini, kalau kita belajar dalam Al-Quran, Allah katakan dalam manusia kami ciptakan dari saripati tanah. Dan ternyata sains memang menjelaskan kepada kita bahwa komponennya badan kita itu exactly, mirip banget dengan komponen tanah. Artinya apa? Kalau Anda mau sehat, maka kembalilah ke produk yang tumbuh di tanah. Gitu loh maksudnya. Apa contohnya? Ya banyak sayur, buah, segala macam. Apalagi tadi saya katakan rimpang-rimpang itu luar biasa. Kalau kita konsumsi dalam jumlah yang sedikit, tidak terlalu banyak, insya Allah efeknya bagus sekali. Ya. Dan jangan pernah bertanya keamanannya. Ya, ada orang bertanya, dok maaf, kalau minum kunyit itu aman nggak? Karena saya baca penelitiannya, kata dia begitu. Karena saya baca penelitiannya, karena ternyata disitu disebutkan kunyit itu kalau diminum, ya, bisa menyebabkan mandul. Gitu. Saya jawab, iya, kalau ente minumnya seember. Sekelingking, 2 kelingking, berapa banyak sih gitu loh. Ya orang tua kita zaman dulu juga minumnya kunyit gitu loh. Apalagi kalau ibu-ibu yang biasa masak ya, yang biasa masak itu maka kalau yang saya kerjakan kalau saya minta masak sesuatu dengan ibu saya misalkan itu biasa kuahnya saya minum. Kayak pindang atau gula yang tanpa santan, itu kan ada kunyit, ada lengkuas, ada bawang putih gitu, itu saya minum karena itu obatnya di situ. Gitu. Ya, polanya kayak begitu. Maka nanti kalau Anda yang kan saya lihat di sini banyak yang belum menikah. Jadi kalau mau cari jodoh yang tanya sama dia, "Kamu minum madu sehari berapa kali?" Kan pernikahan kan ingin menghasilkan keturunan, betul nggak? Dan sekarang gimana mau menghasilkan keturunan yang baik, katakanlah berkualitas peradaban Islam kalau seandainya makannya bermasalah. Karena apa yang kita makan akan membentuk gen. Ya, apa yang kita makan akan membentuk gen. Kalau tiap hari dia makan bubur ayam kerupuk, nanti mental juga mental kerupuk. Serius, saya nggak bercanda ini. Ya, beneran. Ya. Behaviornya manusia dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Ya. Perilaku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kenapa orang-orang barat banyak jadi LGBT, lesbi? Karena kebanyakan makan babi. Babi kan begitu perilakunya. Gitu loh. Jadi mereka emang nggak ada hal-hal yang sifatnya mereka paham dari sisi ini. Teman-teman mungkin pernah lihat yang kisah babi yang dia ketemu dengan babi itu nggak punya selera atau tidak punya semangat juangnya, terutama babi jantan. Jadi ketika babi perempuannya dia, katakanlah misalkan sebulan mungkin istrinya, pasangan dia itu diganggu, dia nggak ada cemburu sama sekali. Akhirnya kan mereka kan begitu kelakuannya kan di sana kan, gitu loh. Jadi makanan mempengaruhi perilaku. Kita tidak mengatakan kita makan babi, tapi makanan-makanan yang melemahkan pencernaan kita itu bisa mempengaruhi behaviornya kita. Karena ada satu quote yang teman-teman perlu pahami. Judulnya itu quote itu berbunyi good food is good mood. Ya, good food is good mood. Jadi kalau kita mau dapatkan mood yang baik, maka makanlah makanan yang masih asli alami tanpa diolah. Ya, dan salah satunya adalah ya buah dan sayuran sebenarnya. Apakah dengan ini kita menjadi vegetarian? Enggak, Rasulullah tetap makan daging, tapi enggak tiap hari juga makan daging gitu loh. Ya.
Banyak sekali gen-gen pada tubuh kita ini bisa diperbaiki dengan kita mengubah polanya ke protein atau mungkin sumber-sumber nabati seperti ini. Sesimpel itu sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun gara-gara apa? Rempah loh. Rempah itu kalau kita optimalkan, itu akan jadi obat yang luar biasa banyak manfaatnya, Pak Bu. Ya. Apa saja mungkin saya coba jelaskan sedikit. Jadi mulai dari ya ada namanya turmeric, kunyit ya. Kunyit itu kalau Anda campurkan sama coconut milk, santan. Santan itu sehat nggak? Sehat, asal jangan dipanaskan. Oh, yang keberapa ini? Santan itu sehat, ya. Jangan berlebihan dan jangan dipanaskan. Kalau dipanaskan, berulang-ulang dimasukkan makanan di sana, namanya apa? Rendang. Rendang itu kan begitu kan? Santannya kan, jadi sesuatu yang dipanaskan berulang-ulang dia bisa menghasilkan radikal bebas, teroksidasi, ya, gitu. Jadi turmeric dia bisa bermanfaat untuk apa? Salah satu anti nyeri, salah satu anti peradangan, salah satu anti aging terbaik itu namanya kunyit turmeric kalau mereka bilang gitu. Kemudian ada namanya ginger. Ginger itu kan apa namanya? Jahe. Ya, jahe merupakan salah satu radikal scavenger terbaik. Jadi radikal scavenger itu maksudnya dia bisa memakan radikal-radikal bebas dalam badan kita. Coba, begini ini kan luar biasa loh. Ini baru jahe. Kemudian apa lagi? Pepper. Pepper itu kayak semacam cabai lah ya. Cabai. Kemudian cinnamon. Cinnamon salah satu tumbuhan atau produk ciptaan Allah yang terbaik untuk memperbaiki masalah ginjal pankreas. Dan Indonesia, terutama di daerah Kerinci, di Jambi, Provinsi Jambi itu, dia merupakan salah satu produksi atau produsen kayu manis yang terbaik. Kayu manis diketemukan dengan nanas, itu efeknya luar biasa. Ya, jadi ketika kita mengcombine kayak begitu, contoh misalkan, saya pernah share waktu itu, bonggolnya nanas. Jadi bonggolnya nanas itu yang bagian tengahnya itu kalau teman-teman blender sama habatus sauda, ya dia akan jadi minuman gitu kan. Nah itu bisa digunakan untuk orang-orang yang sinusitis. Bonggolnya nanas, ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya nanas itu. Kemudian black pepper ini kan lada hitam, ya. Coba mulai tehnya kita hari-hari itu diganti dengan teh bumbu. Jadi pagi-pagi itu Anda bikin teh kayu manis, jadi mau air panas gitu ya, kasih masukin kayu manis, nanti kasih madu sedikit nggak apa-apa, nggak minum pakai madu pun nggak apa-apa. Kita mulai membiasakan untuk tidak mendapatkan manis ketika minum. Nanti manisnya dari mana? Dari buah atau dari madu terpisah. Tapi kalau tetap pengen madu silakan. Dan jangan pakai gula pasir. Jadi bapak-bapak yang pengen minum kopi, minumlah kopi, tapi jangan pakai gula. Kopinya kopi bubuk tapi bukan kopi saset. Karena kopi salah satu fat burner. Kopi merupakan salah satu pembakar lemak yang baik. Ya, tapi jangan pakai gula. Dan setiap orang itu punya karakter beda-beda. Kalau saya biasanya mood booster mineral saya, mood booster. Jadi kalau saya pengen punya ide tertentu, itu biasanya saya minum kopi sama coklat. Ya kalau di kafe namanya kafe mocha itu loh. Kopi sama coklat kan itu kan? Kalau saya, tapi tiap orang kadang-kadang beda, termasuk coklat juga salah satu mood booster yang luar biasa. Dan di samping itu juga salah satu yang terbaik kita bisa konsumsi di pagi hari, ya, dan juga berperan untuk memberikan sensasi perasaan yang nyaman, namanya pisang. Jadi pisang itu baru sekalian, salah satu produsen hormon atau dia mengandung bahan yang bisa membuat tubuh kita lebih bahagia. Karena pisang di dagingnya pisang itu, terutama pisang-pisang yang sudah ada patch, sudah ada titik-titik hitam itu, dia tinggi sekali kandungan hormon kebahagiaannya, bahan bakunya maaf. Jadi kalau Anda mau makan pisang, cari pisang yang sudah titik-titik itu. Ya, kalau nggak ketemu itu, yang tidak kalah tingginya pada pisang yang menjadi bahan baku hormon kebahagiaan itu namanya serotonin tadi, itu ada di kulitnya. Jadi kulit pisang itu juga mengandung bahan baku hormon. Jadi kalau bapak-bapak pengen makan pisang, makan sama kulitnya. Kalau susah di blender aja.
Di blender, kasih kurma sedikit, jadi deh smoothies pisang. Itu nikmat sekali dibikin, kalau secara teorinya bisa bikin happy karena dia mengandung serotonin sangat tinggi. Luar biasa kan? Jadi setiap perubahan rasa, warna, bentuk pada buah itu beda fungsi semua. Kurma, ada kurma yang masih basah, yang masih mengkal itu agak keras itu ada sepetnya, ada manisnya, ya. Dia peranannya dia itu cenderung bisa memperbaiki fungsi liver. Tapi kurma ketika sudah matang, peranan dia lebih dominan ke lambung. Jadi setiap perubahan warna pada tumbuhan itu beda peran. Jadi Allah menciptakan itu Bapak sekalian dengan beraneka ragam warna, dengan beraneka ragam rasa, itu punya manfaat sendiri untuk manusia. Sehingga nanti kalau teman-teman mau nyobain pagi-pagi, selain tadi beberapa pola buah tadi, Anda juga bisa bikin pagi-pagi itu kayak semacam ya salad-salad sederhana lah ya. Anda ambil buah, misalkan ada apel, ada anggur, atau mungkin buah-buah yang gampang kita dapatkan lah ya, atau belimbing gitu. Lalu sedikit tambahkan dengan timun misalkan gitu. Lalu Anda peres jeruk nipis, kasih madu, kasih garam. Itu sarapan pagi kayak begitu.